Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Makassar menggelar rapat koordinasi pada Rabu 30 November. Pertemuan ini menjaring tanggapan dari stakeholder terkait dengan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kota Makassar pada pemilu 2024. Komisioner KPU Makassar, Gunawan Mashar, usai rapat koordinasi mengatakan pihaknya mengusulkan dua komposisi daerah pemilihan atau dapil. Rancangan tersebut juga merupakan usulan 2017 alokasi kursi sama jumlah tiap dapil. Usulan kedua ada perubahan pada April 1 dan 2, yakni Sangkarang dipindahkan di Dapil 1. Gunawan menjelaskan pertimbangan ingin memindahkan Sangkarang ke Dapil 1 berdasarkan naskah akademik. Ia menyebutkan Pulau Lailai masuk di ujung pandang, sementara pertimbangan kohesivitas Lailai satu kesatuan dengan kepulauan lain di Sangkarang. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara KPU Makassar ini menuturkan, dalam menentukan alokasi tiap kursi, dapil hitungannya berdasarkan PKPU 6, yakni jumlah penduduk dibagi alokasi kursi. Di Makassar, 1 hingga 3 juta alokasi kursinya 50, sehingga tidak berubah, berarti jumlah pembagi penduduknya 29.000 per kursi. Lebih lanjut, Gunawan menambahkan nilai satu kursi tiap dapil sebanyak 29.000 lebih suara. Lebih pada pandangan bahwa kan di Kecamatan Ujung Pandang, Pulau Lailai itu masuk di Kecamatan Ujung Pandang. Kalau di naskah akademik yang lalu ya, kami melihat sementara Pulau Lailai itu dianggap sebab pertimbangan kohesivitasnya, sejarahnya kalau di naskah akademik yang sebelumnya ini, bukan kami yang bilang, naskah akademik yang sebelumnya ya, bahwa Pulau Lailai itu satu kesatuan dengan kepulauan-kepulauan lain di Sangkarang ya, sehingga dimasukkan bagian dari ujung pandang. Sementara kalau pandangan yang dapil yang sekarang kan Sangkarang masuk di ujung tanah, karena ujung tanah memang dapil 2, karena ujung tanah itu kecamatan induknya Sangkarang. Seperti itu. Tapi ini kan masih usulan sebenarnya ya, masih usulan saja, istilahnya hanya sebagai pemantik untuk kemudian dimatangkan. Rakor ini mengundang seluruh partai politik di Kota Makassar, Bawaslu Makassar, Dinas Kependudukan Makassar, dan pihak kepolisian. Hairudin, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Pemirsa dan pendengar, Kareba Malam akan segera kembali setelah jeda iklan berikut. Tetaplah bersama kami di Kareba Malam.